Selamat hari baru, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan berkati kita dengan kesempatan sehingga kita ada di hari yang baru, dan saya percaya ada anugerah serta berkat-berkat baru. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menjaga Hati. Teks pembacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah teks yang berkaitan dengan Yudas Iskariot. Jadi kita akan belajar dari Yudas Iskariot. Maksudnya bukan supaya kita menjadi Yudas Iskariot, tetapi kita mau mengantisipasi supaya kita tidak seperti Yudas Iskariot. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat 14-15 berkata, "Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?' Mereka membayar 30 uang perak kepadanya." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya bacakan ada di bawah perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yudas mengkhianati Yesus. Ini adalah sebuah peristiwa yang dicatat setelah Tuhan Yesus diurapi di Betania di rumah Lazarus. Yudas mengambil keputusan untuk meninggalkan persekutuan itu, lalu dikatakan di sana menjumpai imam-imam, lalu kemudian bertransaksi untuk menjual Yesus. Pertanyaan yang sering muncul adalah biasanya ditanyakan dalam percakapan-percakapan diskusi Alkitab, mengapa Tuhan Yesus bisa memilih Yudas yang kemudian mengkhianatinya? Atau apakah Tuhan Yesus gagal ketika mengkader, memuridkan muridnya sehingga ada satu yang mengkhianati? Ternyata firman Tuhan sendiri memberikan jawaban kalau kita membaca kisah ini di Injil yang lain, misalnya Yohanes pasal yang ke-12, kita menemukan jawaban mengapa Yudas bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Dikatakan di sana ayat 5 dan 6 di Yohanes pasal 12, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yudas merespons apa yang dilakukan Maria ketika mencurahkan minyak narwastu yang sangat mahal, 300 dinar, yang sama dengan upah orang bekerja selama 1 tahun penuh pada waktu itu. Hal itu dikatakannya, perhatikan dengan baik, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata kita menemukan jawaban mengapa Yudas bisa mengkhianati Tuhan Yesus, karena persoalan hati. Yudas tidak menjaga hati. Yudas tidak mewaspadai hatinya. Yudas tidak membentengi hatinya dari segala kejahatan, sehingga hatinya dikuasai oleh cinta akan uang. Yang pertama, dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar pentingnya menjaga hati. Supaya tidak seperti Yudas Iskariot, hati seseorang perlu dijaga, perlu dibentengi sedemikian rupa, sehingga tidak ada kejahatan, tidak ada niat buruk, tidak ada motif jahat yang bercokol dan menguasai hati, yang akhirnya menyeret kita kepada pengkhianatan akan kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan dengan baik bahwa prinsip ini mengajarkan pengkhianatan besar seperti Yudas tidak dimulai dengan hal-hal besar, tetapi seringkali dimulai dengan kompromi kecil yang terus-menerus dibiarkan. Perenungan untuk kita bersama adalah mari kita belajar menjaga hati dengan terus bertanya, apakah hati saya masih terus terjaga, suci, tulus, murni untuk mengasihi Tuhan? Ataukah kita mulai membuka sedikit demi sedikit pintu hati kita untuk hal-hal yang akan justru mengalahkan kasih kita akan Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini menolong untuk terus menghayati kasih Kristus di masa-masa sebelum Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami membawa syukur kami kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkat dan anugerah-Mu atas kami semua di masa-masa kami menyiapkan diri untuk merayakan Paskah. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan atas kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.